Kalau Anda ingin membuka sekat ini, ya, sehingga saat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dimohonkan cepat dikabulkan sepanjang itu dibutuhkan, ya, maka lakukan tobat. Bagaimana cara bertobatnya ya Allah? Perhatikan kalimat Qur'annya. Ya, lihat kalimat Qur'annya. Innamat taubatu 'ala Allahi. Sungguh tobat yang hanya diterima oleh Allah. Awas, hati-hati, artinya kalau ada orang bertobat tidak memenuhi unsur ini, tobatnya sulit untuk diterima. Ya. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, yaitu bagi orang yang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya karena jahalah. Ya. Jahalah itu bisa punya dua arti. Ya. Bisa karena tidak tahu, ya, karena kebodohan, tidak ada ilmu misalnya kan. Ada orang belum paham tentang ilmu keislaman, ya kadar Allah kemudian masuk Islam, kemudian makan misalnya makan daging babi, gitu kan? Karena tidak tahu di sini. Itu jahalah. Ya. Ada yang kedua, awas, dalam bahasa Arab, bahasa balaghah nih, bahasa kiasannya, majaznya. Jahalah itu artinya sesuatu yang sudah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Ya. Maaf, ini sudah tahu panas dipegang juga gitu. Tahu panas ya, panas tapi dipegang dia. Masya Allah. Dusta itu dosa tidak? Salah tidak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Gosip bu, salah tidak gosip? Sudah tahu salah dinikmati juga. Masya Allah, berselisih salah tidak? Salah, sudah tahu keliru dikerjakan juga. Jadi ada orang-orang yang sudah paham, bahkan hafal ayatnya itu. Ya, silahkan tanya pada para koruptor itu, mereka paham mencuri itu salah, tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Jelas ya? Nah, kalau ada orang-orang berbuat salah dalam kehidupan dan tidak ada manusia yang sempurna, nah lihat rumus pertama. Tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima itu adalah taubat yang disegerakan. Saya ulang ya, ini kaidah penting ini. Maksud saya kalau pulang nanti dari sini, ya, kemudian Anda pernah bermohon kepada Allah, sadar misalnya, terlambat jawaban yang kita terima itu, coba ingat-ingat pernah berbuat maksiat apa. Saat ingat kesalahan Anda itu, segera pada saat itu bermohon kepada Allah ampunan. Ya. Lihat kalimatnya, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia lekas bertobat saat mengingat kesalahan yang ia perbuat. Ya. Jadi kalau Anda berbuat salah di siang hari, jangan tunggu malam untuk bertobat. Ya. Quran surah ke-3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Sekarang teman-teman yang bawa mushaf, cek ayatnya ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada ayatnya? Saya tuliskan. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bismillah. Wasari'u ila maghfirah. Sama ini. Mohon izin, di situ diartikan apa? Wasari'u, dan bersegeralah. Sekarang buka Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas di pojok. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di situ ada redaksi fas'au. Diterjemahkan apa? Dan bersegeralah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dua kalimat berbeda terjemahannya bisa sama? Silahkan cek. Satu, wasari'u, dan bergegaslah, bersegeralah. Kita mau Jumatan, kalimat Qur'annya fas'au. Beda kan? Pertama sari'u, kedua fas'au. Ya, dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama, bersegeralah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin fokus sebentar. Kalau disebutkan fas'au dari kata sa'a, itu artinya bersegera dengan persiapan. Saya ulang ya, bersegera dengan persiapan. Jadi ketika kita yang para pria khususnya dipanggil menunaikan Jumat, makanya panggilannya bukan saat salatnya, hari Jumatnya. Ya, lihat kalimatnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau Anda dipanggil diingatkan untuk menunaikan salat Jumat, bukan saat salatnya. Ya, jadi kalau sudah tiba waktu Jumat, kita harus persiapan, harus tahu tuh. Ya, sekarang Jumatnya jam berapa? Misal 11.38. Ya. Kalimatnya fas'au, siap-siap dulu. Ya, diturunkan di sunnah nanti, mandi dulu, kan? Setelah itu berwudu dengan sempurna, gitu kan? Bahkan mandinya mandi junub, kan? Kalau Anda bisa lakukan. Setelah itu gunakan pakaian terbaik, gunakan wewangiannya, baru Anda berangkat. Itu fas'au namanya. Ya. Artinya bergegas di sini bukan buru-buru saat khatib naik ke mimbar Anda buru-buru datang. Awas, atau azan berkumandang Anda baru bergegas. Hati-hati. Baik. Yang dimaksud fas'au di sini, sebelum tiba waktunya Anda siap-siap, bergegas, cepat siapkan, tunaikan. Ya. Makanya izin ibu bantu bu, kalau suaminya misalnya masuk ke hari Jumat, ibu siapkan. Ingatkan dari jam 10 hari ini insya Allah Jumat, pakaian sudah mama siapkan di situ. Minyak wanginya ambil di sini. Dan titip doa dari keluarga untuk kita semuanya. Rinci satu-satu itu. Itu indah gitu kan. Nah, sedangkan sara'ah itu artinya sifat segera yang tidak memerlukan persiapan. Bahkan kalau dalam bahasa Arab kalau sudah ada kata sara'ah itu artinya berpikir pun nggak usah lah. Langsung aja. Ya. Orang Arab bilang sur'ah, cepat. Ya. Kalau ada misalnya ada ahtajil al-qalam, saya butuh pulpen ya. Baik. Begitu dia jalan ngobrol dengan temannya, "Ya Allah, sur'ah ente." Ya, kamu cepat, jangan banyak ngobrol, jangan mikir, cepat ambil dia. Khadir kalam ati layya.
Sar'ah, dari kata sar'ah. Kenapa kalimat taubat menggunakan kata sar'ah? Ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, jika Anda memiliki kesalahan dalam hidup, segerakan bertobat, jangan banyak berpikir. Ada dua makna di situ. Ketika taubat Anda tunda, kita tidak bisa menjamin kita masih bisa mendapatkan kehidupan di masa selanjutnya. Atau bahkan beberapa detik yang kita rencanakan. Anda salah siang ini, ingin bertobat nanti malam saat tahajud. Sekalian tahajud deh, saya mohon supaya lebih khusyuk. Qadar Allah begitu masuk sore asar, Anda meninggal. Bisa terjadi. Tanpa mengucapkan astagfirullah pun bisa meninggal. Insyaallah. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya nggak bisa milih, maju tidak bisa, mundur susah. Ya. Harap-harap misalnya meninggal di tanah suci, begitu pulang ke tanah kusir meninggal. Bisa terjadi. Anda masuk ke pintu mobil, bismillah, assalamualaikum, yang keluar malaikat maut, ya Tuhan nafsu mutmainnah, selesai. Jadi kalau punya kesalahan, segera. Tapi Masya Allah, hikmah kedua, Allah meminta kita menyegerakan supaya Allah cepat menurunkan rahmatnya. Di sifat Allah itu kalau ingin memberikan rahmat, tidak ingin menunda, Pak. Anda bertobat sekarang, rahmat diberikan saat itu. Pernahkah Anda dengar kisah seorang membunuh 100 orang? Yang orang mengatakan dia sudah ahli neraka ini, sejengkal lagi masuk neraka. Qadar Allah dia bertobat kepada Allah. Konsultasi dengan seorang ulama, dikatakan kamu ini buruk karena pengaruh lingkungan, hijrah aja ke tempat lain supaya bisa lebih baik lagi. Dia keluar dari tempatnya dia tinggal, berjalan, baru bermohon kepada Allah, dia segerakan, dia tidak tunda. Begitu dia berangkat, dia bertarung dengan maut. Taubatnya menggugurkan semua dosanya, langkahnya menghitung pahalanya. Ketika berjalan belum sampai ke tempat tujuan, qadar Allah maut datang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Riwayat mengatakan surga, bahkan turun ayat di situ. Quran surah keempat itu, An-Nisa, ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang ingin berhijrah, hijrah itu berpindah pada kedekatan atau kebaikan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya ulang, berpindah pada satu kondisi yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan pindah tempat ya. Hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid, misal ini rumah Anda, ini masjid. Jarang tadinya ke masjid. Karena Allah sekarang ada sentuhan ke dalam jiwa, ingin menunaikan sholat di masjid. Lalu Anda biasakan ke masjid, saat Anda berubah, pindah, mendekat kepada Allah, itu disebut dengan hijrah. Anda biasa kumpul-kumpul, diskusi nggak jelas, sekarang mulai ikut ta'lim, mulai belajar, itu hijrah namanya. Ada orang-orang yang saat akan mendekat kepada Allah, situasinya nggak kondusif. Ya, ada orang mengancam, ada sulit mendapatkan guru yang baik, maka dia pindah tempat. Ini juga masuk bagian hijrah, yang maksa dirinya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jelas ke sini? Baik, orang ini pindah, thumma yudrikul maut, di perjalanan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan. Mohon izin, rahmat Allah saking cepatnya. Kenapa meminta kita cepat bertobat? Ya, kalimat indahnya begini, supaya saya cepat kabulkan doa kamu. Supaya saya cepat turunkan rahmat. Ya, jadi sifat Allah itu Masya Allah, tidak mau menunda rahmat. Begitu siap diberikan, langsung diberikan. Ingin dicurahkan, sampaikan. Tapi kadang-kadang, maaf, bukan Allah yang menunda, kitanya yang bermasalah. Allah ingin cepat, kitanya malah hambat, gitu kan? Jelas di sini? Nah, jadi kesimpulan yang pertama, mohon maaf, nama Allah terkait dengan sifat uluhiyah, berkorelasi erat dengan doa. Jika ada di antara kita memohon kepada Allah, kemudian terlambat dikabulkan, maka cek barangkali ada sifat dan sikap kita yang bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Jelas ya?